Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi Ismi Aulia Bahar dengan NIM 2020203860202040. Saat ini saya berada di salah satu museum Istana Bala Lompoa yang berada di jantung kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Untuk info lanjutnya ikutin saya yuk. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan kurator atau staf ahli sejarah budaya Museum Istana Bala Lompoa, yaitu Bapak Jufri Tenri Bali atau biasa dipanggil dengan Wang Pile. Mungkin Bapak bisa jelaskan sejarah berdirinya Bala Lompoa dan peninggalan apa saja yang ada di Bala Lompoa. Jadi tentang museum Istana Bala Lompoa bahwa awalnya berfungsi sebagai tempat kediaman raja-raja Goa. Bangunan tersebut dibangun pada tahun 1935 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-35 yang bernama Imaniman Milen Matutu Karen Bontonompo dan Muhammad Tahir Muhyiddin. Bermantap digantikan oleh raja sendiri menjadi Raja Goa ke-36 yang bernama Andi Jodin Matawan Kareng Lalulan Sultan Muhammad Abdul Qadir Adidin. Sekaligus beliau adalah merupakan Bupati Goa yang pertama. Jadi Istana Bala Lompoa ini berpenampilan bangunan tradisional Makassar berbentuk rumah panggung yang dominan menggunakan bahan kayu pilihan. Selanjutnya, setelah Raja Goa ke-36 Andi Ijo sekaligus Bupati Goa yang pertama dan Purna Bakti arah pensiun, dia ini bertempat tinggal di Jungaya sekarang Makassar sampai beliau mangkat di tempat tersebut. Olehnya itu, Istana Bala Lompoa kemudian berfungsi sebagai museum mulai tahun 1973. Karena menjadi sebuah museum berarti perlu dan harus memiliki sejumlah koleksi pendukung yang berada di suatu museum. Khusus Museum Bala Lompoa, koleksi utamanya adalah benda-benda peninggalan atau benda-benda pusaka utama dari kerajaan Goa yang sejak lahirnya kerajaan Goa sampai sekarang tetap kita memelihara benda-benda pusaka tersebut yang disebut kalumpuan atau logam. Kemudian koleksi pendukungnya adalah benda-benda sejarah dan budaya peninggalan kerajaan Goa dan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Goa itu sendiri. Itu kurang lebih. Bagaimana struktur bangunannya? Terus apa keunikan dari Bala Lompoa? Yang mana saya katakan tadi bahwa Istana Bala Lompoa itu berpenampilan rumah adat tradisional Makassar seperti bangunan kayu. Jadi bangunan kayu ini setelah terstruktur ada kepala rumah di semua orang Makassar di Batak, ada rumah Kalibata dan pura rumah diskusi. Jadi secara vertikal strukturnya ada 3 tadi yang saya sebutkan. Tetapi ada makna tersendiri daripada struktur 3 tersebut. Kepala rumah simbolisasi pada alam atas, Kalibata kepada rumah simbolisasi alam tengah, sedangkan kurun rumah atau siri adalah simbolisasi alam bawah. Jadi itu termasuk ciri keunikannya. Badan rumah itu Kalibata secara horizontal terbagi 3 ruangan. Yang depan disebut pada siaran didalikan tempat berfungsi sebagai tempat pertemuan raja dan aparatnya, dan tempat juga pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, juga tempat menerima tamu agungnya, dan juga setiap tamu juga itu dilakukan upacara secara tradisional Islami, yaitu acara pencucian benda pusaka yang namanya acara kelompokan. Kemudian di depan bangunan utama terdapat bangunan yang mepet dengan bangunan Istana Bala Lompoa yang disebut bangunannya Palagan. Nah, Palagan itu berfungsi tempat istirahat raja dan keluarga, juga tempat untuk menunggu giliran tamu-tamu yang akan menghadap raja. Di situ bertempat. Nah, kemudian juga raja dan kerabatnya menjadikan berbagai untuk menyaksikan atraksi sejarah budaya yang berlangsung di depan istana.